Ulang guys, ulang. Diulang. Diulang sedikit. Oke. Ketemu lagi sama saya, manusia seronok. Saya hari ini mau buat konten, bagi-bagi konten informasi ya. Informasi sedikit tentang COVID-19. Kebetulan saya adalah penyintas COVID. Saya kemarin kebetulan pernah kena COVID, kemudian alhamdulillah sembuh dan nggak sampai bergejala yang sampai masuk rumah sakit, nimbul sesak napas atau segala macam. Ya mudah-mudahan kemarin sih COVID saya yang pertama dan terakhir ya teman-teman, jadi nggak sampai harus terjangkitin lagi seperti itu. Nah buat teman-teman yang belum ngerasain kena COVID, saya harap sih jangan sampai ya, karena COVID itu gak ngenakin banget sakitnya. Sakitnya itu sama kayak selesma. Kemarin sih saya udah pernah coba bikin bagi-bagi cerita ya tentang waktu pas pertama kali saya sembuh dari COVID, tapi kata teman-teman dia nggak kedengeran, suaranya nggak kedengeran, terlalu kecil. Nah makanya saya coba sekarang ngakalin, saya live streaming untuk berbagi cerita tentang COVID. Jadi COVID itu kalau yang belum pernah ngalamin ya teman-teman, itu rasanya kayak selesma biasa. Saya sakit flu tapi sakit kepalanya tuh yang dibarengin sama sakit kepala. Kemudian batuk, kemudian demam. Nah, buat sebagian orang virus COVID ini, Corona 19 itu memiliki efek yang sangat-sangat membahayakan buat badannya. Kebetulan saya kemarin ketularan terjangkit dari istri saya. Dan istri saya itu dapat COVID-nya itu dari kantor. Dia ketularan dari temennya dan saya kena seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini saya sembuh. Makanya saya mau berbagi cerita buat teman-teman yang belum pernah ngalamin kena COVID. Jadi bahaya COVID itu memang serius teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang bilang saya nggak takut COVID apa segala macam, COVID it's real, COVID itu ada. Tapi efeknya buat badan kita itu macam-macam. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang mungkin sampai harus dilarikan ke rumah sakit, masuk ICU dan sebagainya. Nah makanya itu kita harus berhati-hati. Yang penting kita jaga kesehatan, terus kemudian juga menjaga supaya daya tahan tubuh kita bagus seperti itu. Jadi memang COVID itu ya saya ngalamin sendiri sih, sembuh sendiri guys. Jadi sembuh sendiri, maksudnya dia secara alami dia akan reda sendiri. Nah, tapi kita harus minum obat untuk mengurangi gejala, karena COVID itu kelihatannya cuman, ya saya nggak tahu ya menurut ilmu kedokteran, tapi yang saya rasain COVID itu cuman trigger. Jadi dia masuk ke tubuh kita, kemudian tubuh kita ngasih tanda dengan panas, demam seperti itu, kemudian akan timbul gejala batuk, pilek. Nah pileknya itu pilek yang tidak bisa keluar teman-teman. Jadi reaknya itu nggak bisa keluar dan bikin mampet hidung. Saya ngalamin itu tidak bisa bernafas untuk beberapa menit dan harus dibantu dengan uap air yang dikasih minyak kayu putih. Makanya saran saya kalau yang belum pernah kena COVID ya
jangan petang-tang peteng-teng, karena kemarin saya ketularan covid juga petang-tang peteng-teng. Saya bilang saya tahan, saya orang pulau, saya nggak kena covid, imunitas saya bagus gitu. Jadi waktu awalnya saya memang agak sedikit takabur seperti itu, bahwa badan saya nggak akan kena covid. Jadi istri saya kena covid, saya nemanin di rumah, kemudian merawat, dan kemudian saya kena gitu. Nah, buat teman-teman yang belum pernah, ya tetap gunakan masker, tetap jaga imunitas, makan yang sehat, kemudian makan makanan yang mengandung antibiotik alami seperti mungkin bawang putih gitu ya, dikunyah ataupun dicincang atau whatever lah. Kemudian mungkin minum rebusan air sirih. Rebusan air sirih itu juga bagus untuk antibiotik alami. Jahe juga bisa dipakai buat antibiotik alami, supaya kalau misalnya virusnya itu masuk di badan ya, masuk ke hidung, masuk ke tenggorokan ataupun nempel di mana, dia akan bisa dilawan gitu. Karena ya jujur, mungkin teman-teman yang kerja di lapangan ya, nih mohon maaf gitu ya, buat teman-teman yang kerja bangunan, kemudian tukang ojek ataupun kerja-kerja yang mohon maaf yang kerja kasar di lapangan, itu teman-teman saya hampir tidak pernah merasakan namanya covid itu. Karena ya memang ya mereka yang hidupnya di jalanan, mereka lebih lebih sering terpapar virus, dan antibodi tubuhnya sudah paham harus seperti apa. Karena corona sendiri ya memang sudah ada dari lama gitu kan. Ada corona SARS, ada corona MERS gitu kan. Dan sekarang adalah corona 19. Gampang guys. Jadi kalau teman-teman ngerasa kena corona, ya pas begitu di tracing, ada tes antigen, kemudian dinyatakan positif, yang penting jangan panik dulu. Jangan panik, jangan jangan riweh, jangan ribet ya, karena biar kita nggak terlalu, kalau panik itu akan mempengaruhi imunitas. Jadi pas begitu teman-teman itu dinyatakan positif kena covid, yang pertama harus dilakukan adalah bed rest. Jadi kita pas begitu udah tahu itunya kena covid, itu harus bed rest, banyakin istirahat. Kemudian setelah istirahat, makan makanan yang sehat dan mengandung banyak protein seperti telur, susu, ayam, ataupun apa aja yang penting sehat gitu. Maksudnya sehat itu kalau misalnya teman-teman alergi sama minyak goreng, ya jangan digoreng, direbus seperti itu, karena nanti akan efeknya itu batuk, dan batuknya itu nggak enak sampai harus kita ngerasain sakit di dada kita sakit seperti itu. Terus yang kedua, setelah dinyatakan positif covid, itu biasanya hari kedua, hari ketiga itu badan mulai panas, mulai demam. Ya efeknya sih beda-beda, ada yang panas, ada yang hari ini panas, ada yang 2-3 hari gitu. Nah, itu jangan panik, itu teman-teman silakan beli obat penurun panas, bisa paracetamol, bisa aspirin gitu ya. Ada juga yang mengkonsumsi ibuprofen seperti itu. Jadi ya terserah teman-teman mau ininya apa untuk meredakan demam. Nah, jadi kalau misalnya itu diredakan dulu demamnya, dan gak usah panik, dan jangan mengkonsumsi obat demamnya itu terlalu banyak. Jadi usahakan minum Panadol yang 500 mg itu sehari 2 kali seperti itu. Jadi usahakan panasnya turun tidak mencapai 39 derajat Celcius supaya tidak diopname. Karena kemungkinan besar kalau kita diopname, rumah sakit saat ini itu
penuh, banyak yang dirawat di rumah sakit. Nah, kemudian kalau misalnya sudah panasnya sudah mulai mereda, dia biasanya akan disertai sama pilek. Kita akan merasakan pilek gitu, batuknya mulai keluar, terus badan sakit-sakit, dari kayak habis lari, ataupun mungkin teman-teman yang pernah naik gunung itu badan pegel semua, sakit banget. Kemudian sakit kepala, kepala sakit. Nah, ini bahaya kalau misalnya teman-teman ngerasa sakit kepala yang seperti vertigo ya, muter-muter rasanya seperti itu, mungkin kalau yang teman-teman punya vertigo. Nah, itu sakit kepala juga hati-hati, karena itu bisa jadi teman-teman kekurangan oksigen gitu. Jadi yang mengakibatkan banyak orang itu sesak napas apa segala macam itu karena kurang aware dengan tanda-tanda kekurangan oksigen. Jadi pastikan bahwa sirkulasi di rumah Anda atau di tempat Anda itu bagus oksigennya, seperti itu. Jadi supaya ini ada tips-tips untuk menghindari supaya oksigen turun rasinya di dalam tubuh. Jadi itu yang harus dijaga teman-teman kalau misalnya ini Dana. Kemudian konsumsi buah, vitamin C, nah banyak istirahat, terus kalau batuk diobatin, kalau misalnya ada demam, ada batuk, ada pilek, ada sakit kepala, itu jangan langsung diminum konsumsi obat bersamaan. Jadi usahakan dia dijeda sekitar 3 jam. Saat ini minum Panadol, kemudian dijeda 3 jam, kemudian minum obat pileknya, bisa obat warungan sih. Kemarin saya juga minum obatnya bukan obat dokter, obat beli di warung. Seperti itu. Nanti 3 jam beli misalnya batuk, minum lagi obat batuk. Seperti itu. Dan kalau misalnya orang-orang yang teman-teman sayang itu kena COVID, jangan ragu untuk merawat. Dan itu nggak akan ketularan selama kita memakai masker double. Pakai masker double, setelah bersentuhan kita cuci tangan pakai hand sanitizer, dan insya Allah nggak ketularan. Karena selama saya sakit itu yang merawat itu adalah ibu saya, dan ibu saya bolak-balik bawa makanan, nganter makanan apa segala macam, ngasih buah. Karena pakai double masker ya, sampai saat ini ibu saya belum terpapar. Seperti itu. Jadi ya buat saya sendiri COVID itu ya sembuh sendiri tanpa diapa-apain. Cuman memang yang berbahaya dari COVID ini adalah gejalanya, gejala sakit kepalanya, gejala panasnya, gejala demamnya. Itu kacau itu kalau misalnya sampai seperti itu. Nah, seperti itu aja teman-teman. Jadi saat ini lagi PPKM, semua orang susah ya, semua orang susah, saya pun juga susah juga. Karena hampir di Jakarta tuh PPKM tuh dari tanggal 3 kemarin ya. Kebetulan saya ingat banget PPKM itu pas saya ulang tahun. Jadi saya ulang tahun tanggal 2 Juli, tanggal 3-nya Jakarta PPKM. Dan sampai saat ini orderan saya berhenti, dan itu juga bikin repot karena kantor kami nggak bisa melayani seperti itu. Dan kita sama-sama aja berdoa mudah-mudahan COVID cepat hilang. Dan saya memohon buat pemerintah ya, buat pemerintah kita supaya rumah sakit itu nggak penuh, mohon edukasi sama masyarakat bahwa pemerintah jangan cuman sibuk wah COVID berbahaya apa segala macam. Tolong difasilitasi dengan obat-obatan Pak, vitamin segala macam, karena orang yang terpapar di rumah dan melakukan isoman itu gimana dia bisa cepat sembuh kalau tidak ada suplai makanan sehat, tidak ada obat-obatan. Karena saya ngalamin sendiri, saya di Jakarta itu lapor ke Satgas COVID, saya lapor ke Pak RT, ke Bu RT, kemudian efeknya dari Pak RT sama Bu RT itu
ke Satgas Covid sangat lambat sekali. Jadi ini yang kami harapkan. Ini di Jakarta ya, gimana di daerah gitu kan. Di Jakarta aja ya saya sih nggak nyalain, kemungkinan besar kemarin Jakarta itu orang lagi banyak yang kena Covid di rumah sakit. Jadi waktu pas istri saya kena Covid, kemudian saya lapor ke Pak RT, ke Bu RT lapor ke Satgas Covid, dan itu saya dan istri baru di PCR setelah 5 hari. 5 hari baru kami di PCR. Dan itu kami datang ke puskesmas, padahal kita sudah bilang sama pihak puskesmas bahwa kami adalah penderita COVID yang sudah dinyatakan positif berdasarkan tes antigen. Tetapi pas begitu kami sampai di puskesmas, kami ditempatkan itu rame-rame bareng-bareng sama orang yang sehat. Nggak ada prioritas. Oh, ini kalau misalnya orang yang datang ke puskesmas dia sudah positif, tempatin di sini, seperti itu. Jadi kami yang menjaga supaya orang lain tidak terinfeksi sama kami gitu kan. Ini konyolnya gitu kan. Konyolnya di rumah sakit itu ramai sekali dan kita tidak tahu siapa yang sakit, siapa yang enggak, siapa yang positif, siapa yang enggak. Makanya ini konyol. Makanya saya minta sama pemerintah DKI Jakarta Pak Anies Baswedan maupun pemerintah pusat Jakarta Pak Jokowi ya. Jadi COVID grafiknya naik. Malah saya baca berita itu pas PPKM angka kenaikannya 2 kali lipat gitu kan, WhatsApp gitu kan. Ya tetapi gimana pemerintah untuk mengatasi ini gampang Pak. Kalau misalnya saya sok tahu saya sih gampang. Bapak-bapak semua pejabat-pejabat di daerah itu siapin aja dapur umum gitu. Jadi buat orang-orang yang isoman tingkat RT ataupun tingkat kelurahan itu disuplai makanan bergizi Pak, vitamin, kemudian obat penurun gejala seperti itu. Saya jujur aja, saya nunggu hasil PCR-nya aja dari puskesmas itu harus nunggu sekitar 5 hari. Mau di PCR-nya harus nunggu 5 hari, nunggu hasil PCR-nya 5 hari. Coba. Kemudian kami datang ke puskesmas itu tidak diobatin. Tidak diperiksa Pak. Tidak diperiksa. Kami datang ke puskesmas itu tidak diperiksa. Habis tes PCR ya begitu aja, nggak ada diagnos apa segala macam. Kami cuman menghadapi petugas PCR. Coba gila nggak ini? Jadi waktu itu saya berinisiatif, loh kok kami nggak diperiksa? Oh Bapak kalau mau periksa daftar lagi Pak. Jadi kita sudah daftar ke Satgas Covid, kemudian untuk di PCR, sampai sana cuma di PCR tok, nggak ada diagnos, nggak ada pemeriksaan. Dan kalau bukan inisiatif saya untuk mau diperiksa, itu nggak akan ada ceritanya. Jadi penderita Covid yang sudah positif datang ke puskesmas itu didiemin aja sama petugas di lapangan itu, petugas kesehatan. Ini beneran. Ada saksinya, istri saya saksinya itu. Jadi kita datang ke puskesmas, kita cuma ngadepin petugas PCR. Habis itu nggak ada lagi. Nah ini makanya saya menghimbau pada Bapak Anies Baswedan sama Pak Jokowi ya. Jadi gimana yang tertular COVID itu makin melambung, kita datang ke puskesmas saja seperti itu pelayanannya, ya kan. PCR-nya lama, hasil PCR-nya lama, kemudian kami yang isoman juga nggak tahu mau diapain, ya kan. Ya mungkin buat orang-orang yang berpendidikan, mohon maaf gitu kan, yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan dan obat-obatan, mungkin mereka bisa mengendalikan, mereka bisa mengontrol, mereka bisa self healing. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang mempunyai keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan dan konsumsi obat, ya bersifat naas seperti itu. Harus dilarikan ke rumah sakit, sesak napas, apa segala macam ya kan. Sedangkan rumah sakit juga keterbatasan, ya harus dilarikan ke tempat-tempat bantuan puskesmas seperti itu.
Jadi tolong buat pemerintah, kami tuh nggak masalah gitu kan, PPKM apa segala macem di rumah. Tapi tolong, kalau misalnya kami terpapar COVID, pemerintah itu memberikan bantuan berupa makanan sehat dan obat-obatan dengan cepat memberikannya. Jangan biarkan kami menunggu, Pak. Kami menunggu dan itu bisa bisa fatal akibatnya. Seperti itu ya, buat teman-teman yang tidak mengerti, karena kemarin kebanyakan teman-teman banyak cerita mereka terpapar COVID, mereka tidak tahu harus harus seperti apa, dan mereka datang ke rumah sakit. Di rumah sakit dengan banyaknya virus, banyak orang yang terpapar juga, ya tambah parah seperti itu. Belum lagi pelayanannya di rumah sakit itu, satu petugas kesehatan harus menangani 10 sampai berapa belas orang. Ini cerita dari teman-teman nakes di rumah sakit. Dan ini sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, ini akan menambah pasien COVID kita. Belum lagi biaya tes COVID itu antigen PCR itu masih mahal, Pak. Jadi saya mohon supaya ya bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada yang pengen COVID ini lenyap, pengen COVID ini hilang gitu kan. Tapi penanganannya apa gitu kan, secara penanganannya yang langsung dirasakan efeknya apa? Nggak ada, karena saya penyintas COVID. Kebetulan saya rakyat biasa, seperti itu. Saya COVID lapor ke Pak RT, lapor ke Bu RT, kemudian Bu RT lapor ke Satgas COVID, penanganannya lambat, ampun. Ampun. Jadi kalau misalnya itu tolong, Pak. Kita sama-sama pengen COVID hilang, tapi kami dari rakyat ini, warga, kalau sudah kena COVID, pelayanannya tolong dimaksimalkan. Supaya nggak ada lagi korban-korban yang salah penanganan. Karena menurut saya memang kalau misalnya baca-baca di berita ya, apalagi sekarang yang lagi marak Dr. Luis, ya memang saya nggak bisa nyalahin juga. Ada beberapa orang yang meninggal yang makin parah setelah terpapar COVID itu ya karena salah penanganan, salah diagnos, salah konsumsi obat, terlambat mendapatkan penanganan medis. Seperti itu. Oke, nakes kita sedikit, pelayanan rumah sakit kita terbatas. Dan kami harapkan buat warga semua di seluruh Indonesia yang terpapar COVID itu, kita langsung suplai obat, suplai makanan sehat. Kita kan punya Tegana, Pak. Kita punya, kalau nggak salah, Tegana ya, pemuda bencana seperti itu ya. Itu bisa dikerahkan. Kita punya parpol dengan sayap-sayap pemudanya, itu bisa dikerahkan. Kita bisa bikin satgas COVID di RT mungkin. Jadi setiap RT itu mempunyai satgas COVID, dan itu langsung terkoneksi ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, kecamatan ke puskesmas kecamatan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang terkena COVID itu bisa langsung ditangani secara maksimal. Paling nggak dikasih obat untuk biar gejalanya tidak parah. Seperti itu. Jadi gitu aja untuk sementara siaran langsung saya ya, buat teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, itu seperti Bang siapa itu, Bang Darmawi ya. Nggak kelihatan Bang, soalnya jauh kamera handphonenya di depan. Saya baru baca itu. Nah, ini kalau pakai kacamata malah nggak kelihatan. Bang Darmawi setuju kawan. Nah seperti itu. Jadi seperti itu aja teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang apa COVID, kemarin juga ada Bang Budi Hermanto dari Batam sempat telepon saya nanya-nanya COVID. Kemudian juga saya kemarin ada berinteraksi sama beberapa teman dokter, brainstorming lah
mengenai COVID-19 ini. Jadi ya silakan aja kalau misalnya mau ini bertanya gimana gitu kan. Tapi saya mohon jangan sepelekan COVID, karena COVID itu ada dan efeknya nggak tahu kita sama badan kita. Stay safe, tetap jaga prokes. Sekarang untuk wilayah-wilayah yang zona hitam pakai double masker, kemudian selalu cuci tangan, selalu kumur, selalu masukin air ke dalam hidung sampai di batas ujung hidung. Baik, untuk sementara kita sudahi dulu siaran langsungnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya kita mau bahas apa, kita bisa rame-rame nih, kita siaran langsung rame-rame pakai aplikasi bawaan dari Facebook. Ada namanya grup ya kalau nggak salah itu. Kita bisa coba, nanti bisa tulis komentar di ini, kita bisa rame-rame. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.